Soal jika ditanyai orang akan kita, apa yang afdal kita kerjakan daripada beberapa wirid itu, maka jawab olehmu bahwasanya membaca Quran di dalam sembahyang, padahal ia berdiri serta tadabbur, yakni serta dengan mengingatkan makna Al-Quran itu, yaitu menghimpunkan ia akan segala wirid yang tersebut itu atau yang tersebut dahulu itu. Tetapi terkadang susah yang demikian itu, maka yang afdal itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan mereka itu. Dan maksud segala wirid itu hendaklah menyucikan hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan memenuhi akan dia hati oleh zikrullahi Ta'ala, dan menjinakkan hati kepada Allah Ta'ala. Maka sayudianya bagi orang yang berkehendaki menjalani jalan akhirah, ia menyampaikan kepada Allah Ta'ala bahwa menilik ia akan hatinya itu. Maka barang apa daripada wirid itu yang sangat memberi bekas akan birahi di dalam hatinya itu kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia melazimkan akan dia wirid itu. Maka jika lelah ia satu wirid, lelah kurang jelas ya, maka ia berpindah kepada wirid yang lain yang gemar suka hati kepada berbuat ibadah akan dia. Dan karena inilah kebanyakan masyayikh, segala guru-guru, segala syekh, bahwa dibahagi-bahaginya akan wiridnya itu dengan masing-masing wiridnya, supaya jangan segan ia, artinya dalam bahasa yang lain, jangan bosan ia daripada mengerjakan wiridnya itu. Dan hasil daripada itu bahwa barang apa wirid yang membawa hadir hati kepada Allah Ta'ala, maka yaitu sayugianya sangat sepatutnya dan sepantasnya melazimkan akan dia wirid yang membekas pada hatinya. Pembahasan yang kau ikut tentang berbeda wirid karena berbeda keadaan manusia, artinya berbeda-beda keadaan katanya hansaban mendung, maka wirid pun berbeda-beda. Di antara lain, orang yang watir ke ibadah gupeglih ile anggota riteo yang zahir dan gupeglih anggota batin. Anggota zahir dengan ilmu yang zahir, yaitu ilmu syariah, dinamakan ilmu fiqh. Gupeglih anggota batin dengan ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu yang utama takut utanya kepada Allah. Karena sangat rugo urang utama ilmu tapi hanam utama rasa takut. Mani beda ilman walam ya beda hudan. Ilmu yang utama
tetapi petunjuk hana mutama. Nya akhirnya lu urang lagi yang pengetahuan ganya mutama, ilmu bertambah-tambah, tetapi rasa terpetunjuk mengarah dalam agama hana gaya. Kalau itu guru hana manfaat ilmu gaya. Kemudian berbeda-beda dalam tingkat ibadah orang yang abid. Nah, orang abid kebanyakan berbimbang dengan sembahyang atau dengan baca tasbih. Najib di antara kalangan sahabat Nabi gewirid tiuro simalam dan gesemayang her 2 rakaat hingga 6 rakaat, bahkan yang 1000 rakaat. Ya, ayo okey kita yang pala golong dulu. Mata yang paling kurang menol her 2 paling kurang yang 6 tapi yang 1000. Kita yang jamunya 17 rakaat yang tali mawate yang Arab hana li nauru. Lewi nauru hana kan? Yang berbeda-beda. Selain daripada wate yang tersebut dalam celah menuju semayang guna nagwirid jumlah her 2 rakaat hingga 6 rakaat bahkan 1000 rakaat. Dan sedikitnya yang dinakal daripada mereka itu bahwa nasilam di antara sahabat siuro simalam ibadah wirid 12.000 tasbih. Yang 12.000 tasbih wirid. Nah, di antara lain dalam kawannya 30.000 tasbih. Ya, berarti kan berbeda-beda. Menurut tingkatan kemampuan katanya berbeda-beda wirid karena beda kemampuan, beda keyakinan, beda tingkat paan katanya mantaban itu. Dan najib sebahagian kalangan sahabat Nabi gewirid tiap-tiap fiuro malam semayang dalam tilahnya 100 rakaat. Nah, yang tertu mai tanya opi tingkat yang kurang menurut tertunya pihak tai tingkat tanya. Nah, sebahagian sahabat Nabi gewirid baca Quran. Le baca Quran kurangi semayang sunat. Nah, sebahagian sahabat le semayang sunat kurangi baca Quran. Nah, bagi-bagi. Dan najib sebahagian sahabat membaca Quran dalam sehari semalam 1 khatam Quran. Tiuro semalam khataman Quran juga. Kita yang bagaimana jemaah kali itu lu pegang tengok. Lah belum puasa ke tamat Quran, tamat na gebut anak tamat. Atai tamat, atai kau berju kau tamat, tapi gebut anak tamat. Atau Quran tamat, agaknya gebut anak tamat. Contoh wate agaknya buat hana buat intang agaknya buat oleh ngon agaknya diterima. Wate buat lengon diterima agaknya. Dan agaknya gelaju ke hana gebut bangun gebut punau sambung-sambung. Quran tamat urung gebut hana tamat. Seharusnya waktu gebut mesti dia taduk malamnya nalimong tu. Nyan ayatnya balimongnya ulang-ulang aja. Tetambung itu ayatnya lo. Tambung lengon diulang ayatnya lo. Kabeh balimong ayatnya baru laju ke. Nyan tamat Quran urung gebut tamat. Jadi ketika ketambung Quran tamat agaknya hana tamat karena yang ibu dengar gaya hana ibu le tanya. Kemudian biasa dia buat ada dalam puasa yang tak buat le tanya. Hana ibu dengar, maka orang buatnya hana tamat. Tentang ibu dengar gaya hana ibu. Dia dengar mata dan sebaliknya. Nya sahabat Nabi tiuro semalam 3 khatam Quran ka selesai. Dalam di antaranya sahabat Nabi dalam tiuro semalam 2 khatam Quran. Yang lebih kira lah 2 tanya anak kita mau buka hati. Nah, silam di kalangan Nabi, di kalangan sahabat Nabi dalam tiuro malam tafakur di dalam satu ayat dengan berulang-ulang ayat yang dibaca. Artinya hana baca laju. Ini kan babi baca tak tamu.
Yang sahabat Nabi oleh baca gedung tafakur gepeki yang terkandung dalam asal Qurannya gerenung habis-habis. Ya kabeh gerenungnya baru baca ayat nya. Oleh yang gerenung pahami lam ka hukumnya baru berlanjut. Mitanya lalu meluatan tafakur hana tabut pihana sih. Miana waun taga, nyapi miana hai padahana taga. Nalam sahabat Nabi gewirid dalam celah-celah wirid getawaf dalam celah-celah tawaf gewirid. Tiap-tiap orang 70 ge tawaf. Kan 7 ge tawaf, 7 ge tawaf berarti 7 ge putar. 7 kali keliling, 1 kali tawaf. Nya 70 ge tawaf. Tak kali tiap-tiap 3 tawaf 7 ge 70 tak kali 7. Yang mana? Nah, 7 ke dalam 3 tawaf. Man 70 ke tawaf. Dan tiap-tiap malam 70 tawaf. Nyata pun dalam surah 70 ke tawaf. Oh malam lah, tak malam 70 ke tawaf. Tiap-tiap 3 7 ke putar. 70 ke urut mana? Malam lagi. Nah, cilam sahabat Nabi ge khatam Quran dalam tiura malam 2 ge khatam serta dalam tiap-tiap khatamnya ge tempat ge tawaf Ka'bah atau sebaliknya dalam celah-celah ge tawafnya ge baca Quran tamat Ka'bah kita punya tawaf dalam tiap-tiap leh getawaf Ka'bah getemelam semayang sunat tawaf nya macam surah ta guna tu. Wa ta'ala 70 ke getawaf. Dalam 3 getawaf no 7 ke peda semayang di sunat 2 rakaat. Oleh yang getawaf dalam kedua 7 ke putar 3 tawaf tu semayang dalam sunat. Yang selama dalam 70 ke tawaf wa ta'ala 3 ke tawafnya 7 ke peda semayang di sunat mana aja tu. Oh malam di mana aja lupa habis wati dalam ibadah. Yang betul-betul bagi mereka dunia tidak bermanfaat sama sekali. Karena yang lebih penting bermanfaat untuk akhirat. Yang bagi dia mungkin kan manfaat hak dunia. Yang sangat berfaedah bahkan sangat terikat. Tapi bagi sahabat Nabi tidak berarti dalam dunia wate tubuh menyehana disiapkan ke modal akhirat. Nah, maka dengan karena laginya ke berbeda dalam wirid bahkan di kalangan urun abid juga menan dan di kalangan kita yang siapapun saja ladung 3 bersemayang kurun baca Quran. Ladung 3 baca Quran kurang semayang. Ladung Quran kurang baca haina tapi kurang semayang kurang tapi le baca tasbih baca zikir. Nah ladung mutapurana mandung kurang. Ya yang mulai ya. Mereka tak usahakan ada hal tak benar dalam ruangnya beruh tayau ya. Bersambung dengan masalah beda-beda wirid tersebut. Nya kalau lagi orang kita masalah jamun. Soal jika ditanyai orang akan kita beda betul kata. Soal jika kita ditanyai orang. Yang Thailand benar ke? Soal jika kita ditanyai orang. Nya soal jika ditanyai orang akan kita. Kita yang diurus buat dia. Apa yang afdal kita kerjakan daripada beberapa wirid itu? Di antara bermacam-macam wirid yang lebih god katanya kerjakan. Karena wirid, zikir yang paling god zikir yang katanya kubur. Yang bila ditanyakan orang akan kita. Jawabannya maka jawab olehmu bahwasanya membaca Quran di dalam sembahyang padahal ia berdiri serta tadabbur yakni serta
dengan mengingatkan makna Quran itu, yaitu menghimpunkan ia akan segala wirid yang tersebut itu. Tetapi terkadang susah yang demikian itu, artinya bosan. Maka yang afdal itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan mereka itu. Yang paling tak baca Quran, wate tak semayang, panjang-panjang tak ada yang pun. Lam semayang baca Quran, mukum panjang baca, tentu kau bertip-tip dah. Biar karku kahana baca Quran, yang baca surat dalam semayang. Bertip-tip dah, bertip-tip baca Al-Quran serta tadabbur. Tadabbur artinya mengingat makna yang terkandung ke makna terjemahan, yang makna mulut ji aso ye dalam ji. Ni makna terjemahan ke mangat ino na Quran terjemahan tidak baca tajwid nyan mudah. Tapi nyo makna mulut ke terjemahan. Wate ke baca fikra-fikra ke tadabbur ke maknanya, sehingga dua hal lain hadir hati kepada Allah, hadir hati khusyuk dikarenakan gedang tip-tip membaca Quran panjang-panjang serta tadabbur makna. Sehingga di sini kami himpun wirid. Contoh tejih tiap-tiap kita duduk nak baca subhanallah subhanallah. Dalam Quran aja subhanallah untuk kau tahu. Onlayan alhamdulillah dalam Quran kan aja alhamdulillah kau tahu betul. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dalam Quran dalam dulu baca, nah tak benar. Kami pun terus. Cuman menyelagainya kadang jid kebosan. Tip-tip kata. Yang lebih kekiban. Ya, maka berbeda-beda keadaan kita hai tim urang yakin galak menandu. Lalu baca Quran jujur bosan. Jadi itu bergantung dengan ratib kan ada usaha. Ataupun meratib baju-baju pi ka besar. Kemudian semayang sunat pada rakaat. Ladung semayang baju-baju bosan ya. Kedua agaknya kata tafakur, mengingat tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kasih sayang Allah. Orang ingat kedosa doa ingat kasih sayang Allah, guna kita kesalahan Allah, kasih sebagainya. Kabosan kenan tidak semayang lilo nyan tak beda-beda cara tak kubur. Sebab menyebab yang sama bosan kan? Kecuali bakut yang paling ke hobi nyan ham bosan. Tapi jadi urung itim hobi bak ibadah lagi. Contoh yang paling ke hobi han bosan tidak urung hobi tak kemawi. Nyan malam-malam nawa baramu han bosan karena cukup hobi. An mesti sejak bak pelabuhan digago. Malam nayang di hatu semen tapi matau ka watu ka nawor. Nya bakal hamusan hobi. Tapul lagi orang hobi bak mana pi cile-cile nya namina-mina ya. Kai bang sebuah na hehe kaya hobi. Tapi bak ibadah ada itim menan nya geut hat. Pi jari itim hobi tu kena. Ya. Maka dalam keadaan bosan lagi hawa no, ta'alihlah kepada zikir-zikir, wirid-wirid yang lain. Yang lebih god ahwate kamunan ta'alih kepada zikir yang lain. Karena katanya berbeda-beda keadaan katanya. Hai tim yakin mandung bawa Quran. Atau kayakin Quran, kabosan litinan, kapayah, tak semayang. Olehnya hai tada semayang tapi kabosan. Olehnya ta'alih kepada meratib dan sebagainya. Ataupun tak baca kitab, tak mutalaah kitab-kitab ulama yang kada gesut daripada asal Quran, yang kada gesut daripada asal hadis. Kabosan haili untuk tak baca kitab. Tak tumuli atau kitab. Kahai haili li tanya tak tumuli. Kaku tak mafai pokoknya menang-menang dia juga bagi-bagi. Dan maksud segala wirid itu, apa maksud katanya wiridnya? Tujuan dia perbanyak zikir, hendaklah menyucikan hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala.
Giyo pegli hati baik nali musangkut hati kitanya ke selain Allah. Jadi menya sering tersebut-sebut yang lain, maka lainnya yang takut hati. Dengan sering-sering tam zikir kepada Allah, maka yang kenyan yang kamu kumat hati mutua-tua lain. Sebagai contoh mana? Tidak orang di rumah kelima tu. Anu tajak kedai tiap dua bakung dikira. Tak kerja ngupeng kejak kedai. Dua kedai merumput dengan cukup pas dengan dua. Lalu pegah-pegah abah nak tinggal ni ke bakung mak tu. Karena bukan kalau sebut-sebut haba yang pegahnya. Jadi menya urusan agama ditanya selaku manusia, nya bersih dalam masalahnya kadang lagi perkataan amin dia. Mana perkataan amin? Amin punya kalam ni dalam ruhun lejihnya hanya minah-minah aja. Ibu api je. Kebiasaan amin yang budaya tebak yang ada dua ibu identik ni. Jadi menajik kita yang mendapatkan apa yang tak kalah ingin tak memiliki sesuatu yang tak kalahnya. Menyegalam tak memiliki hana pah pikiran lah. Mesti memiliki menikmati. Berdoa tu kepada Allah Ta'ala. Maka hikmah dengan tak perbanyak dikir guna. Dua ke lain. Kagli hati selain daripada Allah. Sebab kata sebut-sebutnya. Man ahabba syai'an kasura zikru. Orang yang cinta sesuatu pasti banyaklah disebut sesuatu. Jadi yang katanya maka cinta kepada zikir, maka cinta kepada zikir. Mereka yang cinta kepada Al-Quran, yang galak dengan Al-Quran, galak ya dengan majlis buat, galak bersemayang, zikir, wirid dan sebagainya. Yang kenyang banget beli hati selain daripada Allah beli hukumat bagainya. Yang maksud daripada bio perbanyak zikir atau wirid. Dan memenuhi akan dia zikrullah itu supaya penuh dalam hati dengan ingatan Allah. Baik penuh dengan urusan dunia. Karena urusan dunianya menghambat katanya segala perkara menghambat ibadah pada Allah. Hubbu dunia rasul kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah kepala kejahatan. Patikan kepala timbul urusan lain tu banyak. Timbul sulit gara-garanya, timbul tak pungut gok, kadang-kadang gok payah tapo. Bermacam-macam kejahatan timbul menya oleh kalupah aki likut kita terus. Dia tengok yang dah tak lupa oleh likut kita terus. Membakar putih hal ke balik kita terus. Nyo maka membalas bak sabah buat kejahatan tersebut. Nyawa yang lain kita laju-laju dalam kejahatan. Nyawa tak balik, tak penuh hati kita dengan zikir kepada Allah. Maka selain pada Allah, tak suci hati. Dan menjinakkan hati kepada Allah Ta'ala. Menjinak, lengket hati. Bahasa Aceh seiit itu. Anak keluar atau ragau. Karago pegak-pegak tepi urung pelara ticim malu pedu iwa betul karago jinak hati kepada Allah. Jadi minyak jinak ahban fiat hana tinggal contoh mana tidak urung jinak tak dengan cucu yang gua lampuh gua kedai tetap dengan cucu ahban hana rumah hokai jak pinyak lu hokai jak cucu lu lengket tapi. Maka mari kita pelengket hati dengan ingat ke Allah. Ya makna jinak. Ahban mau pisah, ahban jauh tinggal ingat. Maka guna tapi baik dua hatinya dapat penuh dengan zikrullah. Maka sayugianya bagi orang yang berkehendaki menjalani jalan akhirat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Bagi kitanya yang ingin menjalani jalan akhirah sampai tujuan kepada Allah, artinya ada temu ridha Allah, ingin mendapat kesenangan kemenangan di urut akhirat, nyan bagi kitanya bahawa menilik ia akan hatinya itu, nyan talu hati ro tile, nyan talu hati gimana cara talu? Maka barang apa daripada wirid itu yang sangat memberi bekas akan birahi dalam hatimu itu pada Allah Ta'ala.
Zikir ke wate terbaca rasa nyaman, rasa senang, tambah cinta pada Allah. Yang dalam terbaca-baca penubuhnya terpenyum-penyum. Sang nyonya lu aku baca sang mugedok dalam hati lu rasa takut lu pada Allah. Ya maka tetapkan pada zikirnya. Ataupun dalam tu terbaca lah tiga kata apa. Sang zikirnya Allah baca sang rasa takut pada Allah. Rasa lezat, rasa mangat, rasa teklik lun tinggal pada dosa, maka tetapkan pada zikirnya. Nya merasakan bahati nya kata biasa, tapi dia hana ada biasa, hana empat mangat. Sebagai contoh mana urang hantar masjid kopi. Nya enal empat kedainya mangat kopi, kedainya mangat kopi. Hana kedepan. Tapi dia ka biasa kerja kopi, kedainya mangat, kedainya kurang mangat, kedainya mangat. Menajid hantar pernah berzikirnya hana membekah bahati zikirnya teh yang mangat bahati. Tak biasa ini. Maka hendaklah ia melazimkan akan dia yang tak lazim bro, tak tetap bro teh zikir yang dalam hati dia kam rasa lezat. Maka jika lelah dia satu wirid, kalau tak baca sabah wiridnya, kam rasa lelah, kam rasa bosan, kalau tak bacanya tertunggu. Jadi kamri bosan, maka berpindah ia kepada wirid yang lain. Dan dah baca lah zikir yang lain. Zikir lain dah yang gemar kepada berbuat ibadah akan Allah Taala. Dengan zikirnya beli hati, dengan zikirnya rasa kekosongan hati cinta ke dunia, dengan zikirnya bertambah hati cinta kepada akhirat. Yang kabosan tak guna, lalu terbacalah zikir-zikir yang cinta untuk buat ibadah. Dan karena inilah kebanyakan masyayikh, segala syekh, segala guru, syekh nak dua makna. Nah makna syekh urung Tuhan tak umum. Nah makna syekh urung Tuhan ilmu. Syekh Jafir. Oh, nyanyi di luar bahasa kitab, di luar bahasa Arabnya cukup lu nah syekh reti. Syekh Diki, Syekh apa dah? Coba Syekh Syona anak pun. Ya, nyata luar pada bahasa Arab pun. Jadi ada ke Syekh, namanya urung Tuhan dah. Lagi wa Syekhu wal maridu in ajaza. Urung Tuhan dah yang kalemu air puasa. Kalemunya mana ji Syekh Tuhan. Nya Syekh dina para alim ulama, para akabirin ulama, pembesar-pembesar urun hu hat ilmu. Para mursyid-mursyid bahwa dibahagi-bahaginya akan wirid itu dengan masing-masing wirid. Yang kebanyakan ulama berbagi wirid pakal mengambil usaha. Wiridnya sekian ke, wirid ji sekian ke, dijadikan ayatnya ke wirid sekian ke, ayat ji ke wirid sekian ke. Jadi berbagi. Mata berbagi hendak tumpuk nyana juju. Supaya jangan segan ia daripada mengerjakan wiridnya itu. Jadi hanya segan nanti ayat kursi yang juju wadertogo beri besar. Oleh yang berjalan ayat yang lain, qarja'akum, qul ja'al haqqu dan sebagainya. Dan hasil daripada itu bahwa barang apa wirid yang membawa hadir hati kepada Allah Taala. Wate bagi wirid masing-masing nyawa takun sekian, jih takun sekian, jih takun sekian. Dalam rutin wate zikir, wate punyung-punyung yang membekas hati katanya mangat itu tak mangat gedenya. Dah zikirnya. Kau tu maka yaitu sayugianya melazimkan akan dia. Tak tetap juga zikirnya, tak perbanyaknya dengan jumlah yang lain. Tapi guna tak biasa lah. Ni hana biasa. Itu naladong urang mangakun ya hayyu ya qayyum. Kakenya macam dalam rukun membuka semangat hati rukun ya hayyu ya qayyum. Kakek berbanyaknya ataupun kalimat-kalimat yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tu la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul Wa'dul Aminul Sadiqul atau As-Sadiqul.
Yang dalam bagi dikirnya dah yang mangat hadir hati, mukumat hati, merasa lezat pada dalam baca zikirnya, maka nyan ke zikirnya yang lebih god, yang afdal katanya tetapkan dan dilanjutkan. Adapun yang kedua itu, maka yaitu wirid orang yang alim. Nyatakan yang kedua nampu. Betul. Yang pertama, pada perkara yang benar, 6 perkara kamu yang salah sekali besar. 6 perkara pahala itu. Bagi orang yang kemenangan akhirat, baik sunyi pada 6 perkara benar. Betul. Ada kalanya bujuk orang alim, ada kalanya muta'alim, ada kalanya orang yang ban-ban yakbut, ada kalanya bujuk pemimpin negara hukum agama, ada kala orang yang usaha membantu agama, ada kala upabih wati dalam tauhid diri kepada Allah. Yang dalam 6 macamnya baik sunyi katanya guna supaya selamat dunia akhirat. Kemudian jadi malang kali ikut. Jadi yang pertama akan selesai. Yang kedua, maka yaitu wirid orang yang alim, yang pun wirid abid yang pun abid akan selesai. Yang wirid orang alim, yang manfaat ilmunya itu akan manusia. Yang utama kalimat orang alim yang manfaat ilmunya. Yang putanda. Nah kalimat yang rahasia apa kalimatnya? Putanda. Banyak juga orang alim tidak manfaat ilmu. Orang alim jamunya cukup orang alim tapi ada manfaat. Kedua manfaat, kedua manfaat. Lalu kena. Padahal ganyan urung ilmu tapi han manfaat ilmu. Ya, maka betul orang alim yang manfaat ilmu. Berarti orang alim yang ada manfaat. Ibadah hana gerong lalu tajo keding sayang takalan urung dalam daya urung cara awak tunggu kitab rayu guru-guru senior, bahkan tempat mengulang guru-guru lain. Gua kau anak tunggu ibadah punya anak tente, web tahu nyan kalau nyan betul hana manfaat. Ilmu yang manfaat bagi orang alimnya itu akan manusia di dalam fatwa atau tadris. Tadrisnya bahasanya menderas ataupun madrasah. Kami awal tempat-tempat pendidikan ke madrasah itu. Lagi yang menasah bahasa itu asal kata lagi anciknya madrasah. Maka bahasa cik menasah, melata. Ini bahasa pula ke madrasah. Sekolah min, MSN, man. Hanya ke madrasah itu. Bahasa itu mudras. Bahasa lain itu ya ikudra. Yang ke asal kata tadris ya ikudra. Mana ikudra katanya pada urus 3 tidak ber. Pada malam 3 ya ikudra. Kau beda lagi urus dalam daya urus malam ber. Yang itu ikudra kata lalu ber. Ya gitu. Atau dengan mengarang kitab bagi orang alim yang ilmunya bermanfaat ke manusia lain, hogba wateganya nyo di dalam fatwa hukum. Ya, dalam fatwa hukum atau dalam semubut mengat ijab orang lain ya ber, atau dengan mengarang kitab. Ya, karya-karya kitab dari karangan-karangan orang yang alim. Yang kena yang kami wate karena dengan kesungguhan iganya manfaat orang lain, dengan karang kitab lagi manfaat yang lagi kitab yang diambil dengan karang oleh ulama-ulama karena manfaat mehan part anak part dia lagi jamun nasira ulama paling rayu nan ganyan Rawiyani hiurina meraga ini bojo padahal ganyan uraga. Jadi ulama besar tersebut sabah saah tutung di kitab atau gudang. Ban tutung bina muridnya klik mendung. Hai tinggal 4 tabut dah.
masanya golong na kitab modern mesin percetakan menjaro tulis. Menyeno ada ke mungkin obat tutung je dikur banyak cetak lain. Cuma aku cetak hati-hati ni roh wahabi dalamnya yang kan diubah-ubah. Ini kita kan diubah. Jadi orang karusah anale kitab bagus mengukli itu muridnya melu dia kan pakai usah kata pakai lagi. Kibah mengukli kamu nyo kitab kabeh tutung dengan mengatabut pada kitab lo. Hana buku berusah dengan izin Allah doa-doa gure kita tulis betul. Tulis itu lagi kau. Yang kalau kiban hayu ulama-ulama jamu. Ribuan kitab dalam gudang. Madahana ribuan ratusan tang pasti hai mana gudang makan kala. Mandung tulis jarang yang ulun manfaat ilmunya. Maka ulama yang bermanfaat atau alim yang bermanfaat ilmunya ge manfaatkan wate ganyan dalam fatwa hukum atau dalam gesumbeut atau dengan ge karang-karang kitab baru. Maka adalah tertib wirid mereka itu bersalah-salahan dengan tertib wirid orang yang ambil dahulu itu. Yang tata cara wirid orang alim berbeda dengan wirid orang abid yang berpegang menang. Orang abid kali cerita menang. Dia orang yang alim beda dalam orang yang cara berfikir, beda dalam cara wirid. Paling kurang nak nampak beda. Mia yang orang yang kau ikut mana sekedar fikir wirid dengan Allah Taala. Tapi hana mampu mengarang kitab, hana mampu fatwa hukum dengan. Karena ketika orang alim, kaki semayang fikir kota baca Quran. Mia orang alim, tiganya mampu fatwa hukum, jadi fatwa hukum. Mia yang ambil mana hana mampu ibadah kita. Karena berkehendaki mereka itu kepada mutalaah akan kitab. Mutalaah wata tingkat tayak jenuh kita, tayak kalor. Mutalaah atau nabasa ke telaah. Mana telaah memperhatikan kalau kitabnya tak mulang, kalau kitab je tak mulang sehingga ada pegah dalam kitabnya kamu hukum, ada pegah dalam kitab je kamu hukum. Yang tak mutalaah rata kitab. Dan kepada mengarang akalia oleh mutalaah kitabnya kitab je baru berkarang bagi ulama-ulama karang kitabnya alim dah dunia. Contoh musuh mana? Tidak ulama yang berkarang kitab yang dia buatnya Sirus Saliki asal kitab Yahya Ulumuddin. Menyaganya hana alim kitab Yahya pandai kita maksud asal Yahya kenal. Hanji tu. Menyaganya hana alim. Olehnya dalam atau ucap dalam kitab Mahali Pamaji Utama. Menyaganya hana alim Mahali Haji Utama. Dalam kitab Tufa, dalam kitab Nihaya, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan macam-macam kitab. Olehnya ataupun lagi kitab Sabilal. Sabilal asal daripada kitab Siratal Mustaqim. Jadi kitab Siratal Mustaqimnya kita Arab. Urun karang kitab Sabilal hana alim kita Arab ana doa. Contoh biji mana? Tidak urung aja dipakai juru bahasa wa Inggris. Yang pertanda, iganya cara bahasa Inggris. Nihan aja tu. Anak umpo mata ibu kali biji hebak enggak putra bago. Maka beda bukit daya urung karang kitab Jawanya ente malim-malim haji punya. Hana gitu hana aja kaji. Ente lebih got awal je lejit baru disut dalam kitabnya. Dan mengajar akan orang yang selain kepada karang kitab dalam celah-celahnya dipurnaga berarti bagi wate orang alim wate perle fatwa hukum wate sumber wate karang kitab wate mutalaah wate karang kitab dan dipurnaga juga purna berarti orangnya bagi-bagi nah wate mutalaah kitab nah wate sumber nah wate fatwa hukum dan sebagainya. Yang kekal bagi-bagi cian wate dan memberi fatwa akan orang yang lebih fatwa tentang orang lain. Nah masalah-masalah yang hana hukum, dia buku jelas lagi. Nah perkara-perkara yang hana jelas, dia buku jelas di orang yang alim.
Maka yang demikian itu berkehendaki kepada waktu yang lapang. Lagi lanjut, maka urunya butuh pada waktu panjang. Miyahana waktu panjang panesip tunggu penasihat, talaah kitab penasihat, olehnya lo masalah pemulih penasihat, mengarang penasihat, maka waktu panjang. Oleh karena butuh waktu panjang, mau bagi-bagi itu penuh siat, gede siat. Ya, butuh waktu panjang. Maka jika masyhur akan yang demikian itu, maka yaitu afdal daripada berbuat ibadah yang sunat, lain daripada sembahyang fardu yang 5 waktu. Nampak kan? Tajuk terah, ulang lagi. Maka jika masyhur akan yang demikian itu, mana demikian mengarang kitab, baca kitab, sumber fatwa hukum penulisnya demikian itunya, maka yaitu afdal daripada berbuat ibadah yang sunat, lain daripada sembahyang fardu yang 5 waktu, dan yang lain daripada sembahyang sunat ratibahnya. Kibongko. Ya. Selain bak sembahyang wajib karenanya hana bakse, selain sunat yang berkait dengan sebelum dan sesudah, yang dipakai wate ke atas tersebut iaitu. Ya, mana kita ringkas bahasa. Selain sembahyang wajib banyak hana bakse. Selain daripada sunat yang menyangkut dengan sebelum sesudah yang sangat ringkas, karena afdalul ibadah zahiriyah, sebaik-baik afdal ibadah yang zahir, ibadah zahir badaniyah adalah salat. Kemudian baru puasa, baru zakat, haji, umrahnya berikutnya sembahyang dia. Kemudian wa afdalul ibadati zahirah, ibadah sunat adalah sembahyang sunat. Ia benar sebaik-baik ibadah wajib adalah sembahyang. Sebaik-baik ibadah sunat juga sembahyang sunat. Selain daripada atanya, daripada giak kupanyang zikirnya, giak kupanyang zikir je, nyan lebih penting ke putupat ataya tu gunanya. Semubut mangai itu hukum dia urungnya. Kekarang kita mutalaah, ketumuli dan sebagainya, lebih afdalnya dengan memperbanyak zikir yang lain, kecuali sembahyang penuhnya yang anak bakti. Hukum Dan dalil yang demikian itu tersebut di dalam bicara belajar ilmu. Yang dalilnya disebut dalam perkara belajar ilmu dan mengajarkan akan dia yang dalam bab ya sumber, artinya alim ta'lim sumber dengan jabut daripada beberapa hadis dan dalil Al-Quran. Nah, jadi di sini disebut pembahasan perkara belajar dan mengajar. Jabut ngan sumber yang hadis dan dalil Al-Quran yang tersebut dahulu itu, yang lambat kali ikut kalau pegah maksud baik tak buat lebaran kali ikut nanti ingat maka semua ingat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu naga wa ulul ilmi dalil. Sehingga dalam kitab Syarah Ta'limul Muta'allim tulis ala lan tanalal ilma illa bisitatin. Ketahui olehmu han kata temu ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dalam kitab Bajuri nanti juga bab khutbah kitab jilid pertama. Sehingga ulama zaman berpegang syariat. Wahai orang yang menuntut syarat tabut 6 perkara, pertama pun berjuru di kedua berilmu ulang kata, mana cerdik bicah pikiran, yang lecah pikiran di kan, anak mudah cijik kan, makanya dah dong orang
Yang cara-cara hang hijau ya ber, hijau lain kerau. Yang kira-kira bulut kecil. Yang bulut, yang kira-kira yang laki tanpa dengku, yang itu balai-balai. Yang kemudian yang hijau, apa ni nak item cerdik? Maka pertama pun bercerdik, bicah pikiran. Kedua berik mengulang kata, lebut, kalau kitab, tak mafai, tak mutalaah dan sebagainya. Tak usaha, tak buat kitab belah dua, belah sah, berkajian, ada hantar, boleh je. Sebab orang terbut belah dua ni kitab belah sahnya, hanya lewat yang tu yang saya mula karena lihat muka lauknya. Jadi yang pertama bercerdik, kedua berik mengulang kata. Temakan hebuna pikiran, keput hairakan guna belanja, guna pikiran, nadaya fikir, nadaya ingat. Baik kala anda merasakan penting. Keput hairakan guna belanja, keput belanja, tablo kitab dan kepentingan yang lain. Yang kelima mungkin kamu tunte putunyo gure patih ligata, menyana di dalam hati, ilmehan hasilam tubuh gata. Janganlah ragu, janganlah gundah, semoga Allah ilmu buka. Jadi yang kelima guna kamu tunte putunyo gure patih ligata, butaan semati lagi yang gure juga. Menyana wahai saudari, dalam bajuri jid nepariksa, juduk pertama sinan gepegah, rakan mutuah kajid nebuka. Yang nampak jilid pertama kita bajuri. Cuma yang keenam rupanya medamun, menyegoh mutemung bed dilegisa. Jadi makna panjang tamun trip masa. Makna kalau mutumu menyahana malim na boleh. Pemino kana titip le. Lagi orang awal ke. Orang awal puluhan tahun ke. Lebih 15 tahun, lebih 20. Nah yang 25 tahun. Nah yang katuha gua daya. Ikun li urun yang lain. Ikamu menyamujak pula bagah kat ago pekan bayar pun habis-habis. Ba mejak kuliah bagah pekan wak dayah ya bawa-bawamu ya nampung urun dayah. Urun jak pula biasa yang baca atau yang tulis. Urun yang buat lekat yang hanam tulis yang baca. Maka betul tahu tidak tahu. Yang bangkala. Jadi menyajak pula pekan wak itu kan selesai kuliah. Karena ada yang tulis. Yang dah baca kitab le hanam tulis yang kenya payah baca yang hanam tulis itu maka aku panjang jawab dia. Jadi minyak awal titikan dan pekan titikan orang buat kampung watel sambut tengok urung ya buat pi titip ya buat minyak dulu dah hanam balik kepada pupuk kau lagi urung pugat balik kepada ya. Cuma minyak ini dua letun tagai gebut kaji dua pugat balik sambut sebab anda ni itu ibu kali gada maka ada urung sambut pi hanam balik minyak urung awal minyak hana sambut mahali kitab Yahya dan sederajat ganyat masuk Fathul Wahab yang kena dalam ilahi hanaidin bagure untuk wo yang sambut kecuali tuang kerau hana kaidin yang lain cerita. Pakal karena orang buat awal pasti trip-trip gebut. Tamatnya gebut je tamatnya maka orang sambut mesti mali. Mau orangnya hana mesti mana dan ni titul ya buat kali gada titul ya buat kali gada kita betul kita ter yang mengkaji hantaban. Orang awal alim orang awal luar biasa. Kabeda alim kayo lawanya mengkena mentang baik hana. Orang awal tu maling kata. Makaji orang yang alim guna selain ibadah semayang wajib 5 waktu dan selain daripada semayang sunat waktu boleh pakai waktu yang ke sungguh kalau kitab mengarang kitab fatwa hukum boleh kena dah tak boleh kena mampu hana pada fikir naji tapi kena berlebih le manfaat umat yang lebih berat lah yang mana dalil guna dalam Al-Quran dan dalam hadis. Tetapi murad dengan ilmu yang afdal daripada ibadah itu, yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat yang membawa kepada gemar akan akhirat.
Bono zikir wirid yang lebih afdal. Nya kana jawaban bono. Cuman ilmu yang lebih afdal adalah ilmu yang semakin cinta katanya kepada akhirat. Ilmu itu. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawufnya utama cinta, gemar pada akhirat, rasa kurang cinta ke dunia. Yang akhirnya ilmu yang manfaat dalam nanggro akhirat, yang membawa cinta itu ke akhirat dan membawa benci kepada dunia. Mana benci kepada dunia, sedikit demi sedikit lepas hati hanali galak ke dunia. Bak biasa-biasa hana manfaat hitim galak li. Yang hana faedah hitim li tertarik hati. Malian bak yang manfaat kena mikah hati. Yang ke ilmunya yang paling ke ilmunya ke tasawuf. Nah ingat di masa khutbah kita, watekun ilmu tasawuf yang kalimat terkaya. Artinya fiqh tasawuf ada pada ilmu tasawuf. Mufhum kan? Bedakan buat dah tahu mentang man kita cara sembahyang nak fiqh dengan fiqh kan lainnya. Bagi contoh mana? Bab sabah masalah sembahyang. Sah sembahyang ke hukum fiqh karena tasawuf, karena tauhid nanti rasa takut kepada Allah, rasa khusyuk, rasa rajaknya ke tasawuf. Olehnya tak kenal Allah mengasah ibadah, mengasah sembahyang tauhid. Jadi merangkul. Wate pegang yang lebih bermanfaat ilmu adalah tasawuf karena cinta kepada akhirat, sedikit demi sedikit kurang cinta kepada dunia. Wate pegang perkara ilmu tasawuf fiqh kanainan, tauhid di kanainan. Walaupun hanya mendalam dah. Untuk mendalamkan untuk kajian kitab tauhid khusus yang baru memperdalam dalam. Oleh tasawuf menanci, tasawuf sikap dulu kita tasawuf tentang fiqh lagi hanci. Dan dinamakan pula ilmu tariqah. Dan dinamakan pula ilmu tasawuf yang ilmu yang lebih cinta katanya ke akhirat, takut katanya kepada Allah, penang-penang ilmu suluk, mana melompat itu. Oh, cik berat melompat kan? Benci kepada dunia atau murad maksud dengan ilmu yang afdal daripada ibadah itu, yaitu ilmu yang menolongi atas jalan akhirat. Terbantu katanya mudah pada ibadah. Menyebarakan doa dan ibadah turun galak dengan ilmunya didorong katanya kepada galak dan ibadah. Yaitu ilmu suluk. Ya, suluk sabah tariqah dengan mursyid, sehingga dengan suluknya zikir hati gelih cinta kepada akhirat, terbantu dalam galak berbuat ibadah. Dan dinamakan pula ilmu tariqah. Nasi kebunan ilmu guna yang menolongi kita dalam berbuat ibadah kan ilmu tariqah. Nasi lah kebunan ilmu tasawuf yang tabuh maksud. Jadi suluk dengan khulwah beda. Ya, suluk dengan khulwah kanut kata katanya. Yang beda. Apa beda? Menyesuluk dia jak-jak. Dia pegang-pegang apa? Dia terbiak budaya. Masa seandainya tidak urus pegawai, kena suluk dalam bulan puasanya, dah jangan tu je nam talah. Terbengah jangan bantu kita berempat suluk sekian pelan-pelan baca lalunya jejak budaya yang punya suluk. Pimia kalut anjir. Muka pihak tu, ijah dia tulis dari kelengan rebuh berkipak apa yang nak. Anjir pegang apa? Urun tumayang anjir jauh dia anjir pegang apa? Dibanjir dia boleh berapa dia nak kadang bukan jaga tulis buat kertas baca hanya pegang ya baca muka hanya kala haba hanya pegang pimnya bodoh muka aja haba aja pegang ukur dia aja nyan suluk tapi punya kalut nyan hanya dan masa aku lebih trik lo masa keluar mana keluar bersunyi anak duduk langkawan. Kemudian ni bata Aceh pun kalurang. Nak nampung panas kalurang. Iya.
kalang urut. Kalut haram, kalang urut. Yang 3 minggu nak kena kairut kalang. Ya, tapi yang keluar puno asing hana duk langkawan ibadah karo. Yang duk wak tempat iganya ya asing pegot khusus. Duk wak mano dan makanan pun anjit lagi mudra tu. Ya, kamu ada selimu mawan, ada masa abu selimu. Yang tuput kira-kira arah-arah pohonang dia kontrol. Yang enggak kontrol bina bilik-bilik awak yang kalut. Dan sebelum ke pertamanya pun enggak kontrol malam pertama yang belumnya ke kumanau, malam yang semayang sebelumnya enggak pergi tempat enggak kontrol. Gitu kuangan Jadi olehnya baru pertama. Setiap suput enggak kontrol kalau menyana makanan yang lain becuk dan makanan yang mangan becuk ina nya gehui kadang tukang minggunya. Pegang hajat ni lagi kan. Gecoknya yak ba gune masjid untuk buka puasa pertama. Anggepi makanan-makanan mana. Pajan terbit 3 subuh penguhur raya. Tamang put belah huru yang belum puasa, berarti put belah huru yang belum puasa tamang belum puasa. Penguhur raya baru terbit. Yang jaga tapi ya, saya makanan yang ana jelas gecok yo memang masjid. Untuk buka puasa pertama. Masjid dayang ni, masjid dayang. Sedangkan guna suluk lebih mudah. Dan di dalam keluarnya pun tergantung mudahnya cobaan pun bermacam-macam, rasa ketakutan lainnya. Nah, ada dulu yang isul bang tabah geman perasaan kalau pun lagi udah berarti kahanam hole, kahanam mudum, kahanam hong tabah jumlah yang kali kuno hanam mudum ni. Ane yang ku di dalam tengah mangatnya kali perasaan lagi dilimpun, tapi hanam mudum. Nah, dua mungkin urus yang baru-baru dalam keluar atau hantam kenang dalam zikir-zikir berke tinggal ilawan katanya berjalan buat je deh. Nah yang pernah cak urang dah tu. Kata mata agama awal yang ada kebunan dewan guru katanya tu yang dia kebunan. Dan cara guru daerah yang baru pada Aceh. Tengah cak urang guru binti. Saya pekan tu katanya gelingung budaya igo bilang tu pro pula. Dukul yang kata lagi ada banyak macam itu. Ya, nah yang mudahnya tapi jarum terjadi. Yang dalam godaan keluar dia suluk lebih mudah. Kah kembali benar jangan itu dah benar. Yang terlebih daripada ilmu yang fardhuin dahulu itu, serta dikasapnya belajar ilmu itu atau mengajarkan akan dia karena Allah Ta'ala. Dan bukan murad dengan ilmu di sini, yaitu ilmu yang menambahi akan gemar kepada dunia dan harta dan kemegahan, seperti kebanyakan yang dituntut oleh manusia pada akhir zaman ini. Setelah lewat ilmu fardhuin, yang ditanya dia perbanyak ilmu tasawuf. Ilmu fardhuin kan dia macam tauhid, galam belah, galam belah fardhuin. Dan ibadah belum barangkali kupnya jadi kalau baru mau tu punya galam belah leher apa ilmu fardhuin ibadah katanya ilmu oleh Allah taala kali kut hang terima. Payah kublah leher apa fardhuinnya. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid kata turi Allah, kata Tuhan selamat niba akidah yang rusak. Nya kaglah fardhuin. Memperdalam yatuhnya fardu kifayah. Onnya fiqh kata turi sah, batu, halu, makruh, mubah dan sebagainya. Nya kaglah fardhuin. Mendalam lebih banyak itu fardu kifayah. Tasawuf tersebut yang merusakkan amal ibadah, yang menghancurkan amal ibadah. Kayak contoh dengki, khianat sebagainya. Mampu ada yang bertahan, kaglah. Artinya kalau fardhuin lebih banyak betul fardu kifayah. Jadi setelah selesai fardhuin, maka elemen tasawufnya lebih lulang tak perdalamkan supaya kurang cinta dunia dan bertambah cinta kepada akhirat. Dan maksud ilmu yang diumumkan kan ilmu yang pertama cinta katanya kepada dunia, kan ilmu yang pertama cinta katanya
lebih dituntut kepada harta. Lagi umpama kebanyakan manusia yang pada akidahmu yang menyata umatan kitabnya pi Arab tiap pegah ni nyote duduk mana kata akidahmu ino kadang-kadang mitapeng arenan doa maka karahan tiap pegah ni tu tinggu urang yang hana menang tu contoh mana ya ber nyanda kita alim pun kalau pegah harum niat ya ber untuk mencari mata benda yang kuya buat mangat ini sedekah lego. Nya hari. Yang kuya buat mangat dipujo lego, pengajuk jabatan lego, mudah ketemu peng kuat buat hotel kayu domba. Punkan kali dosa. Sehingga miana ulun dengan ilmunya bermanfaat suatu perkara untuk mencari uang baik harkat dosa. Ya. Makanya kebanyakan akhir jamunya karena menang. Tapi baik mana ni yang maksud pegang benar. Baik pertama dengan elemennya cinta ke harta sehingga hana male tapungut go rata ulu yang menyayu sungguh menyanyi yo peng hana tajak ni wate diundang yo tu ceramah yo khutbah ni yo peng hana tajak ni bila boleh tahu pakak gedi tajak gedi bahjara orangnya ni thai yo peng nya yang kebanyakan jamunya jamunya kan jamun kita yang baca, jamun kita tulis kitab karena jamunya tak lebih berat nah. Sehingga nak orang ni tajuk berkah mungkin dah ni. Yang ku tanda, berarti cinta ke harta. Elemen yang cinta kepada akhirat, yang ke olehlah fardhu in yang macam mana tauhid fiqh tasawuf, boleh dapur dalam lom ilmu tasawuf, nya rasa takut dengan Allah Taala. Dan rasa cinta kepada akhirat, kurang cinta kepada dunia. Ya kepada Allah. Nah, pertanyaan sebelum itu. Nanti aku kandungan sesuatu yang aneh-aneh kan harus talawan. Ya. Harus talawan artinya makna talawan kan talawan lagi tanya mula. Muka mana talawan dengan penuh rasa keyakinan dan ketakutan lanjutkan tak lanjut sebab talawan tu tak mula aja kan ada hanya ada tanya lawan artinya baik pengaruh dengan yang ji takut kata ko hubungan keluar kata dua lanjut tu ada tapi hanya mendung yang kedua boleh jadi karena punya dusun atas atau boleh jadi karena memang jaring dalam berbuat ibadah baru pun digoda mangat baik jadi marah kena. Tak lawan itu ya apa pun lanjut. Dia kena pada kahro ini. Maka di dalam pekan keluar di dalam bulan puasa mangatna dua buah puasa kena paling kurung. Selain pada puasa makan minum nak puasa kalah. Dapat selama dalam keluar ini hanya pegang apa? Puasa makan minum jika menyebut bulan Ramadan benar. Dan puasa kalam yang sebelum habis masa tubik hanya pegang apa? Karena pegang apanya batu kalu. Muka hanya tu muka kalau legok batu kalu. Maka mengambil batu baik pegang apa dan baik kalau muka. Gata dalam bulan puasa dan kena hadis Nabi man saman arba'ina yauman ya'tiyallahu fi qalbihil hikmah atau hikmata so yang tim puasa 40 hurau nyan Allah gedatangi dalam hati ganyan ilmu hikmah. Jadi bab hadisnya hendak berjelas karena yang dipegang wajib oleh Allah Taala puasa Ramadan yang dipegang mana 40 kan puasa Ramadan dan kan wajib. Artinya puasa kalam atau gula. Put huruf puasa kalam Allah gedatangi gebi ke urunyan ilmu hikmah. Kemana ilmu hikmah? Ilmu laduni atau ilmu zuki dan laduni. Ya, maka pakal urung saleh. Urung gangkat waliullah li Allah Taala faham ilmunya urung yang hana li haba. Itu yang ni tak ada pegang apanya, hanya temu ada yang hangi juga Allah. Karena ada rahasia Allah itu dah pegang bak go. Kalau tuan pilih huruf Allah tak ada. Maka dia puasa kalam 40 huruf. Yang
hati urunyan gepupam ilmu laduni dan ilmu laduninya hanjir murno hanjir perno yang langsung pemberian Allah ke yang hidup yang ke buat puasa kalah dipegang wajib Allah Taala ya peluru hiu puasa pani hukum yang kapoplo yang dipegahnya yang kaya kudu bangai ro yang dia peluru puasa Ramadan yang poplo na ke puasa Ramadan puasa hana pegah-pegah apa jadi hana hidup kudu poplo ro nya empat dipegah hati talah lo. Demikian mudah-mudahan jadi bermanfaat. Nah kekurangan, kejanggalan, kesilapan, kita perbaiki malam selanjutnya. Sallallahu alaihi